Nah, teman-teman, di episode Stalks kali ini saya akan ngobrol ya, kita akan ngestockingin satu perusahaan yaitu Dana, di mana pastinya juga teman-teman di sini banyak ya yang sudah mempergunakan produk Dana dalam aktivitas kalian sehari-hari. Nah, kalian sudah menggunakan produknya, tapi mungkin kalian belum kepikiran nih untuk kalian bisa bagaimana sih kemungkinan untuk bisa bekerja di Dana, gimana nanti karirnya kalau saya bekerja di Dana. Nah, kita akan coba obrolin nih sama tim HR dari Dana Indonesia. Nah, saya langsung aja teman-teman akan menyapa perwakilan dari tim HRD dari Dana, yaitu Mbak Sasha. Halo, selamat pagi Mbak Sasha, apa kabar? Pagi Mas Tavi. Oke, sehat nih Mbak? Sehat banget dong. Gimana Mas Tavi, sehat? Sehat. Lagi di mana nih Mbak? Di rumah, WFH atau di kantor? Ini lagi di kantor sebetulnya. Oh, lagi karena hari di kantor. ini ada acara Kartinian gitu. Oh, ada acara Kartinian. Oh iya, pas ya teman-teman, hari ini kita syutingnya tanggal 22 April ya. Kebetulan kemarin tanggal 21 April bertepatan dengan hari Kartini. Oke, Mbak Sasha, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih untuk ngasih edukasi ya pastinya ke teman-teman yang mendengarkan bagaimana tadi ya terkait dunia kerja, dunia karir yang ada di Dana. Mungkin mohon izin Mbak Sasha mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Terus apa yang menjadi job desk atau apa yang menjadi job roles yang saat ini Mbak Sasha kerjakan di Dana. Silakan Mbak Sasha. Oke, kenalin, aku Sasha Safa Bustomi, bisa dipanggil Sasha. Aku sebagai Employer Branding Associate di Dana Indonesia. Aku udah kurang lebih sama intern itu udah 1 tahun 2 bulan. Kalau dibilang aku employer branding ngapain, istilahnya aku memperkenalkan bagaimana budaya, bagaimana employee atau Dana mates itu beroperasi atau bekerja di Dana kayak gitu. Oke ya, jadi teman-teman itu Mbak Sasha dari tim employer branding ya. Nah, jadi nanti mungkin employer branding apa sih Kak? Nah, nanti kita akan dengar cerita-cerita juga dari Mbak Sasha ya. Oke, Mbak Sasha, aku langsung masuk nih ke mungkin pertanyaan pertama yang kita akan diskusikan dan elaborasi bersama ya. Mbak, mungkin boleh di-sharing ke kita mungkin kurang lebihnya gambarannya secara umum aja Mbak Sasha, organisasi di Dana gitu ya. Jadi mulai dari mungkin divisi atau departemen-departemen, khususnya mungkin boleh dieksplor lagi Mbak, divisi-divisi atau departemen atau mungkin bagian yang mungkin atau punya probabilitas yang lebih untuk dimasuki oleh fresh grad ataupun juga entry level Mbak. Silakan Mbak Sasha. Oke, kalau ditanya mengenai gambaran organisasi, Dana itu punya organisasi yang sebetulnya secara umumnya tuh sama yang lain. Tapi turunan divisinya itu menurut aku pribadi ya, itu cukup unik-unik gitu. Jadi nggak nama-namanya tuh nama-nama yang sebetulnya unik gitu. Jadi kalau misalnya di perusahaan HR itu namanya human resource, kalau di sini namanya people. Gitu. Nah, kita itu punya 15 divisi yang terbagi jadi non-tech dan juga tech division. Nah, non-tech ini tuh isinya kayak people, corporate strategy, product, marketing, finance, risk, consumer, ada internal audit juga, legal, B2B, business, BD atau business development yang biasanya kalian suka dengar-dengar nih, ventures dan juga ada operation. Nah, kalau misalnya di Dana itu paling banyak itu karyawan dari divisi mana? Itu dari divisi teknologi. Jadi kayak data science, engineer, technical support, dan lain-lainnya. Jadi itu ada lebih dari 500 orang gitu. Nah, kalau dibilang job vacancy paling banyak yang akan dibuka, absolutely buat teknologi. Kenapa? Karena kan di sini juga perusahaan techfin ya, gitu, teknologi financial, yang mana kita butuh banget engineer, kita butuh banyak orang-orang yang suka data dan lain-lain gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kita memang membutuhkan tenaga kerja dari non-tech gitu, dari produk, dari people, dari marketing ataupun lain-lainnya. Jadi bisalah nanti langsung dieksplorasi aja job openings yang memang
memang ada di Dana gitu. Oke Mbak Sasha, jadi gitu ya teman-teman, tadi kita udah dapat gambarannya dari Mbak Sasha. Kalau secara umum organisasi Dana dibagi atas teknologi division atau non-teknologi division. Pada prinsipnya semua punya peluang yang sama ya Mbak Sasha ya, betul, untuk menarik bagi teman-teman untuk masuk. Tetapi memang karena tidak bisa dipungkiri Dana adalah sebuah perusahaan teknologi di bidang finansial, memang bobotnya lebih mungkin besarnya ada di teknologi. Tadi ya Mbak Sasha udah ngasih bocoran seperti data scientist, juga engineer atau technical support ya. Jadi mungkin kalau teman-teman punya dengan background disiplin ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi Mbak Sasha bilang, boleh deh dipikirin untuk bagaimana kalian memantaskan diri secara kompetensi, secara skill untuk mulai membangun karir ataupun juga bekerja dan melamar pastinya di Dana ya Mbak. Ya, nah, betul. Mbak Sasha, kita masuk nih. Kita tadi udah membahas departementalisasi ya kurang lebih. Nah, teman-teman udah mulai nih tertarik nih. Oke, kayaknya gue punya kapasitas nih, gue punya pengalaman dan gue juga punya kompetensi. Gue mau coba gitu ya untuk apply untuk melamar di Dana. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah di manakah ya Mbak biasanya umumnya Dana membuka informasi terkait job vacancy ya, informasi lowongan kerja, apakah di career site Dana atau di job portals atau di LinkedIn? Mungkin boleh di explore satu-satu Mbak, kemungkinan informasi lowongan kerja ini bisa diakses oleh teman-teman di mana? Oke, kalau untuk job vacancy atau job openings itu bisa kalian akses langsung di website Dana di dana.id/karir KKRIR gitu. Atau bisa cek juga di LinkedIn page-nya Dana Indonesia. Nah, di situ kita selalu update mungkin setiap harinya ya, kalau misalnya ada job openings yang emang lagi buka untuk offering beberapa divisi gitu atau beberapa posisi yang mungkin itu cocok untuk kalian gitu. Oke, jadi paling update di 2 platform itu ya Mbak ya, berarti ya. Oke. Jadi itu teman-teman ya, nanti saya akan cantumkan pastinya ya, teman-teman tinggal cek ya di Dana langsung ya, di dana.id careers, nanti saya cantumkan linknya, itu paling update ya, bahkan tadi Mbak Sasha udah ngasih bocoran setiap berkala di update dan juga di LinkedIn. Nanti teman-teman connect langsung LinkedIn account teman-teman ke LinkedIn account dari Dana supaya dapat langsung nih dan bisa langsung apply. Nah, Mbak Sasha, saya lanjut, mungkin saya ke bagian tadi teman-teman udah melamar nih Mbak. Nah, mungkin boleh digambarkan Mbak secara mungkin overview aja ya, mungkin tapi pasti kan setiap divisi mungkin ataupun setiap bagian punya mekanisme dan sistem rekrutmen yang mungkin berbeda-beda, tapi secara umum aja Mbak, tahapan-tahapan yang harus dilalui tes maupun seleksi oleh teman-teman dari mulai tahap pertama ya ketika mereka melamar pastinya ya tadi lewat LinkedIn atau career site sampai mereka akhirnya bisa diterima. Jadi mungkin kurang lebih tahapan-tahapan tes dan seleksinya Mbak, silakan. Oke, yang pertama CV-nya itu harus bahasa Inggris teman-teman. Jadi kita itu memang betul ini perusahaan dari Indonesia, cuman kita menjunjung tinggi multi language gitu ya, khususnya untuk bahasa Inggris kayak gitu. Nah, kalau misalnya dibilang tahapannya gitu ya, yang pertama itu ada namanya phone call. Phone call itu kayak perkenalan, kenapa kamu tertarik di Dana, terus juga ibaratnya tuh kita memperkenalkan diri lah kepada tim rekrutmennya ada di Dana, kayak gitu. Nah, setelah itu biasanya sebelum phone call tuh ada screening CV. Nah, setelah phone call pun ada screening CV by user. User tuh orang yang akan menjadi atasan kamu gitu di posisi yang kamu lamar, kayak gitu. Nah, setelah misalnya phone call nih, terus user kayaknya juga tertarik untuk mengetahui kamu lebih dalam, itu bisa langsung ke user interview. Nah, di user interview ini ada 2 kemungkinan. Ada kemungkinan kamu bisa mendapatkan tugas atau tes kerja gitu. Kayak aku dulu waktu aku magang, awalnya itu aku di social media intern. Nah, pas aku daftar itu aku ada tes kerja gitu. Tapi memang tes kerja itu yang pasti yang akan dapat tes kerja itu adalah tim-tim dari teknologi kayak gitu. Kayak mereka ada assessment online sendiri gitulah pokoknya. Nah, setelah dari user interview, terus kamu misalnya dapet tes ataupun nggak dapet tes, nanti akan ketemu lagi sama usernya, atau langsung HR interview atau offering, alias kamu udah diterima menjadi Dynamics, kayak begitu.
Oke, siap. Oke, coba aku rangkum dikit ya Mbak ya. Jadi pertama pastinya ada seleksi CV dan Mbak Sasha tadi udah ngasih bocoran jelas CV-nya harus English version ya. Jadi memang itu yang harus teman-teman notes dan harus garis bawahi supaya mempersiapkan CV dengan format English. Nah, selanjutnya masuk ke dalam tahap phone call ya Mbak ya. Nah tadi phone call itu yang melakukan users atau HRD Mbak? Dari tim people-nya kita. Dari tim people ya. Oke, jadi yang akan melakukan phone call ya. Jadi untuk melakukan assessment awal itu dari tim rekrutmen ya, dari tim people dari Dana. Nah, kalau teman-teman dirasa memang berpotensi, teman-teman akan lanjut ke users interview ya Kak ya. Iya. Jadi betul. Interview akan dilakukan oleh calon direct superior atau atasan kalian nanti. Dan tadi Mbak Sesho juga udah ngasih akan kemungkinan besar kalau yang melamar ke bagian teknologi division akan ada tugas-tugas ya, tes kerja ya mungkin tadi yang teman-teman harus jalani. Nah kalau memang teman-teman bisa lulus dalam tes kerja tersebut ya, teman-teman akan melakukan HRD interview dan offering ya kayak kurang lebih ya. Iya betul. Oke, jadi teman-teman, jadi tahapannya memang harus teman-teman siapin ya. Intinya apakah teman-teman bisa melewati tahapan demi tahapan tadi. Nah, berikutnya Mbak Sasha, kita sedikit saya mau explore di bagian interview ya. Mungkin apakah itu interview users ataupun interview HRD. Kurang lebih aja Mbak, kira-kira adakah hal-hal yang harus disiapkan oleh calon aplikan ya atau calon kandidat seperti mungkin apa, mungkin kurang lebih gambaran pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan supaya mungkin teman-teman bisa melakukan prepare atau persiapan mungkin agar mereka benar-benar ketika datang interview baik itu users maupun HRD siap gitu dalam memenuhi ekspektasi. Oke. Di Dana tuh sebetulnya beda-beda ya, setiap divisi itu entah dari phone call-nya maupun user tuh pasti beda-beda. Cuman yang pasti aku selalu ingetin ini ke semua orang-orang yang emang daftar ke Dana gitu ya, untuk mengikuti sistem phone call menggunakan pakai bahasa Inggris gitu ya, pakai bahasa Inggris. Cuman ketika kalian mungkin kayak dulu, aku itu memang lebih fasih untuk menjelaskan secara panjang menggunakan bahasa Indonesia. Nah itu aku izin dulu kayak, may I use in bahasa to answer this question gitu. Jadi memang kita harus melihat situasi nih gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang udah bagus banget nih fluent in English, terus juga kalian bisa menjelaskan diri kalian, menjelaskan potensi kalian berdasarkan pakai bahasa Inggris, it's really good gitu ya buat kalian gitu. Cuman kalau emang kalian bagus di bahasa Indonesia nggak masalah, tapi tolong minta izin dulu. Nah kayak gitu. Jadi emang nggak tiba-tiba gitu ya kalian ngomong pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Karena di Dana itu memang apa ya ibaratnya kita nggak masalah pakai bahasa Indonesia, tapi kalau misalnya lagi HR interview ataupun user, coba berusaha untuk pakai bahasa Inggris sekuat yang kalian bisa, semampu-mampunya kayak gitu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya, apalagi yang harus disiapin? Yang disiapin adalah your knowledge about the position. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian nih mau daftar gitu ke marketing atau sebagai graphic designer, tapi kalian nggak tahu job desk-nya, kayak gitu. Jadi coba digali lagi, dilihat requirement-nya seperti apa, terus juga melihat company profile-nya seperti apa. Jadi kalian tuh datang nggak tangan kosong kayak gitu. Karena aku nggak bisa ya memberikan ibaratnya bocoran ini bakal tanya ini, karena memang benar-benar beda-beda gitu. Karena kan aku kan bukan di rekrutmen nih, aku di employer branding, tapi aku juga berteman baiklah dengan orang-orang rekrutmen. Jadi setiap aku dengar phone call itu pertanyaannya beda-beda. Jadi sesuai dengan CV kalian, sesuai dengan diri kalian, dan sesuai dengan pengetahuan posisi yang akan kalian apply kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman, pertama yang tadi ya yang Mbak Sasha bilang dari phone call sendiri memang diusahakan semaksimal mungkin dengan bahasa Inggris. Tapi kalaupun kalian tidak mampu, kalian tinggal untuk permit ya, izin untuk menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Dan pertanyaannya apa berbeda-beda, tapi yang pasti pahami dan ketahui banget posisi yang kalian lamar. Jadi sebelum kalian datang, pelajari dulu ya segala aspek terkait requirement dan gambaran posisi yang akan kalian lamar sehingga kalian benar-benar siap. Nah, Mbak Sasha lanjut. Mungkin saya agak tadi mundur dikit ya ke CV ya mungkin ya, kurikulum vitae. Nah, mungkin ada gak sih
semacam kayak tips atau mungkin gambaran agar CV yang jadi pintu masuk ya atau gerbang masuk awal itu menjadi CV yang menarik untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya oleh tim Dana gitu. Jadi ada gak sih gambaran CV yang memang menarik dan mungkin punya peluang yang lebih besar untuk masuk ke tahap selanjutnya yang harus dibuat para aplikan? Oke. Yang pertama kan CV harus pakai bahasa Inggris gitu kan. Ya, full English. Yang kedua adalah CV itu tergantung dengan posisi yang kalian apply. Jadi coba siapin 2 CV nih. Kayak misalnya kalau kalian apply di graphic designer, gak masalah tuh kalau CV-nya rada colorful, mungkin rada ada warnanya lah ibaratnya, itu gak masalah. Tapi kalau misalnya emang kamu apply di posisi-posisi yang ibaratnya bukan non kreatif ya gitu, coba untuk lebih formal lagi, lebih monokrom lagi aja. Yang penting itu bisa menggambarkan informasi pribadi, informasi pengalaman dan lain-lainnya gitu secara kompak, dan jangan sampai lebih dari 2 halaman. Karena kayak aku sempat dengar dari teman aku yang dari rekrutmen kayak kalau itu lebih dari 2 halaman sebetulnya potensi untuk dibaca sampai bawah tuh kurang gitu. Ini sebetulnya kalau dibilang CV itu relatif banget ya gitu, karena nggak setiap rekrutmen itu punya gaya masing-masing dalam melihat CV seseorang yang lagi daftar gitu ya, lagi apply di Dana gitu. Jadi memang pede aja sih sebenarnya. Kalau di Dana itu kuncinya pede guys. Jadi kalau misalnya kalian dari awal aja udah nggak pede ngemasukin CV, alam semesta juga tahu kalau kalian nggak pede kayak gitu. Jadi usahakan untuk pede, usahakan untuk tahu kalau kalian punya potensi, daftar aja dulu gitu. Karena kalau itu rezeki mah nggak kemana gitu. Oke, siap. Jadi itu teman-teman ya, percaya diri aja, confidence ketika melamar. Terus untuk CV-nya sendiri, setiap tim rekrutmen punya preferensi yang berbeda-beda ya. Tapi yang pasti menggambarkan tadi ya Mbak Siswa udah bilang, informasi diri kalian secara utuh, informasi terkait pengalaman kalian secara pendidikan, atau mungkin juga yang udah ada pengalaman kerja itu utuh, sehingga mungkin rekrutmen bisa melihat dan mengakses kalian juga dengan baik gitu ya. Nah, kita lanjut nih Mbak Sasha. Berikutnya kita tadi udah ngomongin masalah rekrutmen. Sekarang mungkin kita lebih membahas mungkin sistem atau juga budaya kerja ataupun juga kurang lebih peraturan kerja dan lain sebagainya. Nah, saya mulai dari mungkin sistem kerja dulu ya. Sebagaimana kita tahu ya, banyak sekarang memang perusahaan akhirnya mau tidak mau dalam kondisi 2 tahun terakhir pandemi ini harus banyak menyesuaikan ya, banyak adjust proses kerja dan sistem kerja mereka terhadap situasi pandemi yang udah kita jalanin kemarin. Nah, kira-kira di Dana sendiri boleh digambarkan Mbak secara sistem kerja, terutama terkait situasi kemarin pandemi dan mungkin menuju ke depan ya, di era baru atau di era new normal nanti seperti apa dari segi masuk kerjanya atau mungkin WFH, WFO-nya atau apa gambaran hybrid misalnya, seperti apa Pak yang bisa digambarkan? Okay. Sebetulnya selama masa pandemi itu di Dana most of our time working remotely from home gitu. Jadi ketika WFH memang cukup ini ya gonjang-ganjing pas awal-awal. Tapi makin kesini kita ada namanya hybrid working. Jadi setengah WFO, setengah WFH. Tapi balik lagi nih ke setiap divisi, setiap posisi itu beda-beda. Karena kan biasanya kalau induknya di rumah, kitanya pengen di rumah gitu. Jadi kadang kan suka ngikutin induknya. Cuman sekarang itu ada namanya WFO kuota gitu, yang mana harus dipenuhi setiap kuarternya gitu. Jadi kalian bisa mungkin seminggu sekali, 2 kali seminggu kayak gitu. Nah, ini tuh berlaku untuk seluruh cabang Dana yang ada di Bandung, yang ada di Jogja maupun yang ada di Bali kayak begitu. Oke, jadi kalau untuk sistem kerja tadi ya kurang lebih sekarang yang dijalani hybrid ya Mbak ya, di mana ada kuota yang harus dipenuhi dalam 1 quarter. Jadi tinggal diatur tuh nanti biasanya oleh atasan ataupun head ya, bagaimana membagi itu semua. Nah, berikutnya Mbak Sasha mungkin boleh juga digambarkan mungkin dalam hubungan ya, sekarang kita bicara hubungan personal antar tim, antar atasan, direct superior dengan bawahan, atau mungkin dengan senior atau junior, seperti apa Mbak
mungkin yang Mbak Syasha bisa gambarkan semungkin borderless-nya seperti apa, atau mungkin hubungan ekualitasnya seperti apa, mungkin boleh di-sharing Mbak. Oke. Di Dana itu bener-bener humble. Maksudnya kita tuh bisa ngobrol sama Pak Vince Iswarasioso sebagai CEO kita, itu kita bisa ngobrol sama dia secara bebas. Kalau misalnya memang dia lagi lewat, mungkin dia lagi duduk gitu. Kalau kita, karena di sini kan sebetulnya open space ya, kita bisa duduk di mana aja, walaupun setiap divisi itu punya tempat duduk masing-masing. Cuman kalau misalnya nih kayak aku sekarang lagi di daerah pasar, yang mana itu tuh untuk teman-teman yang dari divisi finance. Cuman karena aku lagi pengen aja di sini, ya udah aku duduk aja di sini gitu. Jadi kalau misalnya dibilang hubungan antara atasan dan bawahan seperti apa, hubungannya itu very very humble. Kita bisa secara bebas berkolaborasi bersama dengan atasan kita, as long as secara sopan ya, kayak gitu. Nah tapi memang setiap atasan itu punya gaya komunikasi dan juga gaya leadership yang berbeda-beda gitu. Yang pasti untuk tetap terjaga ya, walaupun kita humble, walaupun kita open communication banget, tapi kita juga punya batasan bagaimana untuk tetap bisa bekerja dengan baik gitu. Makanya ada namanya daily sync up, ada yang namanya weekly sync up atau bi-weekly sync up, terus juga ada yang namanya monthly sync up atau town hall. Jadi itu tuh bisa melihat di performance-nya, walaupun kita istilahnya tuh bebas nih, kita mau berbicara sama siapa aja di sini, tidak ada yang kayak kalau mau bicara sama Pak Vince atau mau bicara sama CTO atau COO atau Excom lainnya, itu terbatas. Sebetulnya iya betul, karena kan mereka sebetulnya sibuk ya. Cuman kalau lagi ada di kantor, kita nyapa aja gitu. Jadi nggak yang kayak aduh takut mau nyapa, padahal nggak apa-apa. Kita nyapa aja gitu. Okay. Jadi sehumble itu, tapi tetap ada ininya lah ya, ada batasan-batasan tertentu secara sopan, tapi sesuai dengan performance yang memang harus kita jalani dan kita jaga kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman semua tadi ya, secara hubungan baik itu atasan bawahan atau antar teman-teman memang bisa dikatakan borderless, tapi tetap ada sopan dan respect ya yang harus dijunjung tinggi gitu, saling menghargai satu sama lain. Dan tadi Mbak Syasha juga udah ngasih gambaran, bahkan di Dana open space ya, jadi teman-teman bisa melebur ya ke bergaul gitu ya dengan berbagai tim, sehingga akhirnya teman-teman gak cuma bergaul di satu divisi doang, tapi bisa membangun juga relasi-relasi dengan divisi-divisi lainnya gitu. Nah lanjut nih Mbak. Nah sekarang mungkin ada gak sih Mbak semacam kayak tradisi-tradisi tertentu atau mungkin ya seremonial ya semacam itulah yang mungkin diadakan atau mungkin dibuat oleh Dana untuk tim atau untuk karyawan. Ya kita bicara misalnya awal tahun mungkin, atau Idul Fitri, halal bihalal, atau outing, ya semacam-macam itulah kurang lebih Mbak. Oke. Outing itu sebetulnya ada sebelum pandemi. Jadi mereka tuh sempat pergi ke salah satu pulau. Aku nggak tahu exactly-nya kemana gitu, karena aku belum masuk gitu. Tapi memang setelah pandemi ini, ya kita bingung ya mau outing seperti apa, semua dengan pembatasan sosial gitu. Jadinya kalau dibilang outingnya itu biasanya per divisi tuh suka kayak bikin aja outing gitu. Jadi kayak bukan satu Dana. Nah tapi kalau dibilang seremonial itu banyak. Kita tuh merayakan semua hari-hari nasional, hari perayaan dan hari besar lainnya. Kayak selalu adalah pengumuman khusus secara internal. Nah tapi yang ikonik gitu ya, yang spesial itu pasti kita rayain kayak di sawah. Jadi sawah tuh kayak hall-nya kita lah untuk gather together gitu ya. Nah itu kayak misalnya kayak sekarang nih hari Kartini, terus nanti misalnya ada anniversary, ada year end kayak gitu, atau kayak hari-hari nasional lagi kayak hari anak nasional, 17-an dan lain yang sejenisnya seperti itu, kayak gitu sih. Oke, jadi kalau untuk karyawan sendiri waktu sebelum pandemi ada outing ya juga teman-teman ya. Tapi sekarang lebih banyaknya dilakukan per divisi gitu ya Mbak ya untuk outing. Tapi tadi Dana sangat ada seremonial yang terkait hari-hari besar seperti tadi 17-an, bahkan hari Kartini dan hari-hari lain yang memang itu juga dirayakan lah ya, atau diapresiasi lah ya mungkin dalam keseharian bekerja di Dana. Nah, berikutnya nih Mbak, sekarang saya masuk ke bagian mungkin lebih ke
benefit ya mungkin, tapi mungkin kita bahas lebih ke arah benefit-benefit yang mungkin sesuatu yang lebih saya mungkin lebih suka itu adalah benefit imaterial ya. Jadi kayak kesehatan atau mungkin juga untuk pendidikan atau mungkin hal-hal yang memang itu lebih punya impact ya kalau saya bilang ke kita dan juga untuk masa depan gitu ya. Nah mungkin boleh digambarkan aja Mbak secara umum aja ya, nggak usah detail terkait tadi mungkin bisa kesehatan atau pendidikan atau training yang hal-hal yang tadi yang sifatnya mungkin lebih valuable atau lebih ke arah imaterial Mbak, silakan. Oke. Selain salary sesuai dengan rate card secara umum dan juga kemampuan kalian, di Dana itu ada asuransi. Nah, asuransinya itu ada asuransi kesehatan. Kesehatannya itu nggak kesehatan fisik aja ya. Ada kesehatan mental juga. Jadi kalian bisa reimburse untuk yang memang sering ritual ke psikolog kayak aku. Aku juga sering ritual ke psikolog sebulan sekali dan itu semuanya di reimburse sama Dana kayak gitu. Nah, kalau misalnya kesehatan, ada kesehatan fisik tubuh, ada rawat inap rawat jalan, ada juga kesehatan untuk mata dan juga untuk gigi gitu. Nah kalau misalnya cuti ya kita juga punya cuti gitu. Nah cuti tuh bervariasi ya, yang pasti tuh kita ada cuti tahunan gitu. Cuti tahunan itu 12 hari, ada juga company holiday. Nah, company holiday ini ada sebanyak 4 hari. Nah, kalau misalnya setiap anniversary nih gitu, kalau misalnya Dana nanti 5 tahun gitu, amin. Nah, itu cutinya ditambah nih 1 hari gitu. Jadi misalnya ada tambahan cuti lagi 1 hari kayak gitu. Nah, kalau misalnya cuti untuk yang kayak cuti nikah, cuti hamil dan melahirkan pun ada kayak gitu. Kalau nikah 3 hari, cuti hamilnya 90 hari, dan cuti melahirkan untuk ayah dan bundanya itu di 2-3 hari kayak gitu. Oke, jadi cukup banyak ya teman-teman tadi ya, baik secara tadi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental itu diakomodasi ya oleh Dana. Jadi teman-teman bisa konsultasi ya Kak ya ke psikolog, dan juga untuk fisik tadi ada rawat jalan, rawat inap, mata, gigi dan lain sebagainya yang mungkin itu untuk menjaga performa kalian juga. Dan tadi ya saya juga menarik mendengar cutinya cukup banyak nih teman-teman ya. Bahkan sampai ada company holiday, anniversary gitu ya, cuti-cuti yang memang di luar cuti umum. Kalau saya bilang di luar cuti umum itu cuti tahunan yang bagi saya, menurut saya ini cukup berharga ya, cuti-cuti yang cukup lumayan banyak yang bisa teman-teman pakai untuk kalian berlibur atau untuk kesehatan diri kalian atau lain sebagainya. Nah, aku ada tambahan lagi. Tadi soalnya Mas Tevi nanya soal ada training atau enggak. Kalau ngomongin cuti, kita tuh sering banget dipaksa cuti guys. Jadi kalau misalnya nggak cuti tuh dimarahin. Jadi kalau di Dana kamu nggak cuti, kamu dimarahin gitu. Tenang aja. Malah kalau misalnya kalian cuti, kita malah senang. Jadi kalian tuh tahu kapan bisa kerja, kapan berlibur, kapan istirahat gitu. Nah kalau misalnya soal training, benefit training ada banget gitu. Karena kan sebetulnya di Dana tuh sangat amat orang-orangnya senang belajar. Kalau kalian nih masuk Dana, kalian akan melihat banyak banget orang pintarnya tuh yang kayak pintar. Aku aja kayak kalau ngeliat orang-orang yang kerjaannya tuh bisa belajar sampai malam, training mulu, tapi kerjaan beres gitu. Jadi kita tuh juga ada training di selain training yang disediakan di kantor, kita bisa kok minta akomodasi training ke tim people yang mengurusi itulah ya, ke budget training kita dong, mau dong sesuai dengan kebutuhan posisi kita. Mungkin graphic designer mau belajar mengenai desain apa gitu, atau kayak software development engineer gitu, mau belajar lagi nih training A gitu, tapi memang harus ada budgetnya, itu bisa minta kayak gitu. Jadi buat teman-teman, Dana sangat mensupport ya timnya atau karyawannya dalam mengimprove diri ya. Jadi training teman-teman tinggal melihat apa yang teman-teman butuh untuk meningkatkan kompetensi dan skill kalian, itu bisa diajukan dan diakomodasi dari Dana. Nah, berikutnya nih Mbak Sasha, saya lanjut ke ngomongin penilaian dulu sedikit ya, penilaian atau evaluasi kali ya, kita bilang performa dan kinerja ya. Mungkin ada bisa diceritakan bagaimana mungkin sistem yang dilakukan Dana dalam mengevaluasi ya kinerja, atau mungkin bahasa saya bilangnya appraisal ya, appraisal performance gitu ya, untuk menilai sejauh apa kinerja dari karyawannya dengan sistemnya apa, misalnya quarter, semester atau tahunan, seperti apa Mbak?
Jadi di Dana itu ada namanya e-road. E-road itu adalah situs internal atau website internal yang khusus melakukan performance review. Nah, performance review itu sebetulnya ada tahapannya. Pertama, kita set goal nih di awal tahun. Nah, setelah set goal di awal tahun, ada namanya mid-year review. Jadi di pertengahan tahun, yaitu Juni, itu tuh antara lead kamu atau supervisor dan juga head maupun dari Excom itu akan nge-review kalian nih bagaimana performance kalian. Dan kita juga bisa nego kalau tahunya perspektif antara satu sama lain itu kurang, kita bisa menjelaskan apa yang kita jalani setiap hari kayak gitu. Lalu ada namanya year end review. Nah, year end review ini juga sama, prosesnya tuh sepanjang itu. Nanti akan ada one-on-one interview sama lead maupun headnya untuk menyelaraskan satu sama lain nih yang memang sudah kita kerjaan, bagaimana performance yang kita sudah berikan kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman di awal tahun ada set goals-nya dulu, objektifnya dulu, di review juga di tengah tahun ya oleh lead maupun juga direct superior, dan akhir tahun juga di review lagi. Jadi tapi tetap semua bisa diselaraskan satu sama lain ya supaya tetap menjaga performanya ya. Nah, berikutnya nih Mbak Syasha, saya masuk mungkin ke peluang karir. Sekarang saya karir path, karir opportunity. Nah, mungkin boleh digambarkan aja Mbak, bagaimana jenjang ya saya bilang ya, kalau kita ngomongin karir path kan ngomongin jenjang karir yang bisa ditempuh oleh seseorang dari mulai dia masuk, mungkin kurang lebih kenaikan posisi jabatan atau grade ya kalau juga mungkin saya bilang di Dana, dan bagaimana apa yang harus dipenuhi untuk naik secara posisi, secara grade di Dana kayak gitu Mbak, silakan. Oke. Untuk urusan karir ya, sebetulnya tergantung sama performance-nya kalian nih, gitu. Dari performance review itu bisa dilihat nih, apakah ada potensi untuk bisa menuju ke jenjang karir selanjutnya, gitu. Maksudnya promosi ya, kalau dalam bahasa umumnya, kayak gitu. Ada nih mungkin yang cepat 6 bulan, karena mungkin dia udah mencapai KPI secara cepat dan lain-lain, kayak gitu. Ada juga yang naiknya 1 tahun, ada yang 2 tahun maupun lebih. Jadi itu tergantung bagaimana kalian berkontribusi dan berkolaborasi di sebagai Dynamics untuk Dana kayak gitu. Nah, yang penting itu sih sebetulnya berkontribusi aja sih secara baik. Kayak lakukan apa yang bisa kalian lakukan, belajar sebanyak-banyaknya kayak gitu. Tapi selain bisa promosi, misalnya kalian lihat nih, aku di posisi sekarang, apakah jenjang karirnya kemungkinan ada? Kalau taunya nggak ada, gimana ya, tapi kalian punya nih mungkin interest ke divisi lain, itu bisa banget untuk pindah divisi, namanya ITM atau Internal Talent Movement. Aku ini adalah salah satu kasus ITM, dari social media ke employer branding kayak gitu. Jadi emang Dana itu se-open itu untuk orang-orang memang kalau misalnya mau mengeksplorasi diri kalian, itu bisa banget. Sekalian eksplorasi juga jenjang karirnya kayak gitu. Nah, bisa lihat nih misalnya posisi lain yang mungkin kalian suka, kalian bisa ikut ITM sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Ya yang pasti kalian akan interview lagi ya, nggak mungkin yang kayak tiba-tiba pindah, enggak. Tapi memang akan ada tahapan seperti awal lagi kayak gitu. Oke, menarik ya teman-teman ya. Jadi secara jenjang karir sebenarnya kembali ke individu yang bersangkutan. Tapi kalau tadi saya dengar, secara waktu nggak lama kok itu. Ya kalau saya bilang. Tapi balik lagi ujung-ujungnya seberapa kalian memenuhi performa dan KPI supaya kalian bisa naik. Tapi kalau secara waktu tadi saya dengar bisa tadi setahun, bahkan 6 bulan, bahkan juga ada yang lama. Itu mungkin karena performanya kurang baik gitu ya Mbak ya, atau kurang bisa memenuhi. Jadi semua ya kembali lagi ke diri kita sendiri. Dan tadi yang poin kedua saya juga dengar sangat menarik ya. Bahkan mungkin kalau dalam satu posisi kalian rasa kalian punya juga passion atau merasa bisa untuk di divisi lain, ada internal movement yang mungkin secara prosedur bisa kalian tempuh. Jadi ini enak ya, belum tentu perusahaan lain juga punya ya. Kalian bisa move ke divisi-divisi lain yang mungkin itu ternyata lebih cocok buat kalian secara performa. Nah itu menarik sih. Nah berikutnya nih Mbak, saya mungkin sebelum kita closing, tapi saya agak mundur sedikit dulu Mbak ke tadi yang mungkin belum saya bahas ya, soal internship ya atau magang. Gitu ya. Ya. Jadi Mbak mungkin boleh digambarkan kalau untuk magang ya mungkin secara umum aja mungkin yang sering ya dibuka ya posisi atau mungkin opportunity internship di Dana itu di bagian apa saja gitu ya. Dan kalau ada teman-teman yang ingin mencoba ya internship di Dana itu nanti lewat jalur mana Mbak? Silakan.
Oke, kalau misalnya nanya nih internship ya, bukanya paling banyak apa? Again, sesuai dengan kebutuhan. Aku nggak bisa jawab, oh ya paling banyak tech doang nih, enggak. Kadang tech mungkin lagi sepi karena tenaga kerjanya itu sudah terpenuhi. Kadang juga non-technya yang sebetulnya lebih butuh. Jadi kalau misalnya saranku, dicek aja secara berkala, karena aku juga waktu mau apply magang tuh, ya dia bisa berubah-ubah gitu loh, setiap 3 hari sekali atau seminggu sekali, atau kalau lagi high hiring banget gitu, itu bisa tiap hari tuh berubah gitu. Jadi opportunity buat kalian ada banget kok, tenang aja. Atau mungkin kalau kalian berani approach people acquisition-nya Dana melalui LinkedIn-nya, coba approach aja, tanya mungkin ada nggak ya posisi yang cocok untuk kalian untuk magang di Dana. Apalagi kalau kalian nih sekarang ada namanya Kampus Merdeka. Nah, untuk Kampus Merdeka itu apply-nya rada berbeda. Aku kurang bisa menjawab karena ini bukan ini bukan ranah aku, tapi coba dicek aja gitu. Karena biasanya prosedur Kampus Merdeka untuk di Dana itu juga berbeda dengan internship yang reguler, ibaratnya kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi mempersiapkan diri untuk masuk program internship, tadi yang pertama saran dari Mbak Syasha, cek secara berkala ya. Di career site ya, benar ya Mbak berarti ya, dan di LinkedIn ya, dicek ya. Ya, dicek di situ berkala, bahkan tadi bisa 2 hari sekali berubah atau mungkin per 3 hari sekali. Jadi teman-teman harus rajin, intinya rajin untuk cek. Ya, nanti kalau teman-teman bisa langsung bisa untuk mengajukan program internship. Atau tadi bisa engage juga atau bisa approach ke bagian talent acquisition dari atau bagian rekrutmen dari Dana untuk bagaimana kalian bisa mengajukan program internship di Dana. Nah, berikutnya nih Kak, aku masuk ke 2 pertanyaan akhir ya mungkin. Yang pertama mungkin boleh di-sharing ya mungkin oleh Mbak Syasha soal mungkin budaya kerja, core value ya kalau saya bilang. Karena saya percaya mungkin di setiap perusahaan itu kan punya core value ya atau budaya yang memang dianut dan diinternalisasi oleh setiap karyawan di dalamnya ya. Mungkin boleh digambarkan Kak seperti apa budaya atau value yang ada di Dana dan itu memang menjadi sebuah prinsip ya kalau saya bilang yang dipegang oleh setiap individu karyawan di Dana. Silakan. Oke. Di Dana itu culture value-nya namanya Dana 7 Value yang kita sebut sebagai enrich work. Ada embrace change, ada result driven, ada resilience, ada integrity, customer first, humble, dan juga teamwork. Nah, dari enrich work ini sebetulnya bisa menggambarkan bagaimana Dana Mates itu bisa bekerja dan berkolaborasi satu sama lain gitu. Ya, kita selalu namanya juga startup ya, gitu, terkenal akan banyaknya perubahan, terkenal akan yang namanya harus bekerja secara kuat dalam arti kuat tuh maksudnya bukan yang lembur terus ya, enggak gitu. Ibaratnya tuh ya kalau di Dana kita kerja sesuai dengan apa yang bisa kita kontribusikan dan bagaimana caranya untuk mengerahkan seluruh tenaga yang memang kita punya, seluruh ide lah ibaratnya gitu. Dan gak lupa ya, karena ini kita itu Techfin dan kita punya produk, customer first itu juga menjadi salah satu hal yang selalu diingat-ingatkan gitu. Kalau misalnya ada nih, kita bukan orang CS tapi ada komplain, kita juga harus bisa mengurusinya. Tapi customer first juga bisa satu sama lain terhadap rekan-rekan kerja kayak gitu. Dan teamwork di Dana itu sangat amat kental sih kalau menurut aku, karena kita 80% kolaborasi, 20%-nya individual. Mungkin 20% itu cuma bikin report doang gitu loh. Sisanya kita bener-bener kayak satu tim, bahkan bisa antar tim tuh kerjasamanya sekencang itu. Jadi memang kita cukup chill, ibaratnya chill, nggak yang ini banget lah, strata banget gitu. Tapi ya memang kita tahu si value ini tuh harus melekat di jiwa kita untuk menjadi Dana Mates yang baik gitu, untuk bisa bekerja secara baik di sini gitu.
Oke, tadi teman-teman saya mungkin juga catat beberapa hal penting yang menurut saya juga yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Pertama tadi Dana sangat mengedepankan budaya kolaborasi ya, karena ini bagus banget ya teman-teman, budaya gotong royong kalau saya bilang juga ya, sebagai akar budaya bangsa kita juga ya, kolaborasi. Jadi itu bagi teman-teman sangat penting. Dana ini tempat yang tepat kalau teman-teman senang dalam berkolaborasi. Juga tadi teman-teman juga bisa belajar ya banyak hal di Dana ya, value-value yang seperti customer first ya, bagaimana memastikan yang terbaik juga ya mungkin buat customer, dan juga mungkin mengerahkan, tadi saya setuju banget, semua ide yang teman-teman punya untuk kasih kontribusi ya. Jadi itu penting buat teman-teman mungkin pahami kalau teman-teman saat ini sedang siap atau udah lagi mempersiapkan diri bekerja dan memasuki karir di Dana. Nah, pertanyaan terakhir Kak, mungkin sekaligus mungkin closing statement ya. Mungkin pertanyaannya adalah apa yang menjadi dari sisi Basyasya, apa yang menjadi unique selling point atau mungkin competitive advantage ya kalau bahasa saya, atau apapun bahasanya lah, value proposition atau apapun bahasanya, yang mungkin bisa menarik talent di luar sana, mungkin anak muda hari ini yang udah mau lulus kuliah ataupun fresh grad ataupun mungkin yang juga udah bekerja ya di perusahaan lain, untuk bisa menarik potensial talent luar sana, memikirkan, memulai dan akhirnya membangun karir masa depannya dia di Dana, yang mungkin tuh menjadi tadi ya keunggulan dari PT Dana itu sendiri Kak. Silakan. Oke. Untuk kalau pengalaman pribadi aku ya, menurutku mau seberapa tinggi kita, seberapa keren kantor kita, tapi kalau culture atau kenyamanan bekerjanya itu nggak ada, kayaknya bekerjanya makan hati ya, ibaratnya kayak gitu. Siap. Nah di sini sebetulnya di Dana itu kita punya CEO yang sangat amat percaya. Entah mengapa Pak Vince itu tuh memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada seluruh karyawan. Bener-bener seluruh karyawan, aku nggak peres ya di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya setiap town hall tuh apa ya, dia tuh bisa loh mengapresiasi kinerja kita sekecil kuku gitu. Dia tuh bisa mengapresiasi banget gitu. Nih itu satu. Kedua, CEO kita juga sebetulnya memang sampai dapat award most people focus award gitu ya, untuk menjadi CEO yang memang trust to the employee gitu. Makanya kalau misalnya kita bisa berkembang dengan kepercayaan yang penuh, kan juga sebetulnya bekerja juga secara bisa secara maksimal gitu bekerja. Jadi kayak working comfortably with trust and humble from our CEO and other excoms. Jadi memang makanya lead-nya juga di sini itu bisa membuat kita tuh memberikan potensi-potensi yang bisa kita keluarkan gitu untuk ya kapal yang kita lagi jalani kayak gitu, yaitu Dana kayak gitu. Oke. Jadi itu teman-teman yang menarik, bahwasanya ada delivery kepercayaan yang memang ditanamkan di Dana. Jadi saya setuju banget tadi Mas Yasya bilang, kalau kita udah dipercaya itu membuat kita juga nyaman ya dalam bekerja sepenuh hati ya kayak. Jadi nggak setengah-setengah gitu. Jadi ya mungkin belum tentu ya di tempat lain kalian punya kepercayaan dan punya ruang untuk bisa bereksplor ya. Dana ini tempat yang tepat bagi kalian yang menginginkan ruang, menginginkan kepercayaan, tapi kalian benar-benar tidak menyalahgunakan kepercayaan itu. Jadi menjalankannya juga sepenuh hati. Nah, itu mungkin Kak semua ngobrol-ngobrol kita ya. Tadi kita udah ngebahas soal departementalisasi, rekrutmen, karir path, karir opportunity, benefit, sampai sistem budaya kerja segala macam. Pertama pasti dari kami ya, makasih sekali dengan Mbak Syasha dan tim, juga makasih juga ke Mbak Delia yang memang sudah memfasilitasi ya kita ngobrol-ngobrol di siang ini. Nah, bagi teman-teman nanti informasi-informasi terkait tadi ya, rekrutmen site dan juga LinkedIn dan mungkin informasi lainnya nanti saya akan taruh di deskripsi. Siapkan CV kalian, siapkan semuanya untuk kalian melamar di Dana ya. Tadi CV-nya harus bahasa Inggris teman-teman, phone call-nya juga siapin. Kalau kalian nanti di-assess sama Dana, siapkan semuanya supaya kalian akhirnya benar-benar jadi yang pantas untuk masuk di Dana. Mungkin itu aja Mbak Syasha ngobrol kita. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Syasha dan tim. Sehat selalu Mbak, buat Mbak juga karirnya juga lancar pastinya juga. Sama-sama. Buat Mbak Syasha dan tim. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman. Tetap stay tune terus di Stocks dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, dan tetap saksikan dan kasih komen kalau emang kalian rasa ini penting buat kalian. Thank you semuanya, sampai ketemu lagi dan tetap sehat selalu. Salam berdaya sejak muda. Thank you semua.